Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati panitia penyelenggara lomba dakwah ekonomi syariah regional Jawa, dan tidak ketinggalan para hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak hadirin semua untuk merenungkan sebuah konsep yang sangat mendasar dalam Islam, yang pada kesempatan kali ini menjadi judul dakwah saya, yakni gaya hidup halal sebagai kunci keberkahan hidup. Ketika kita mendengar kata halal, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada makanan dan minuman, betul? Namun sesungguhnya hadirin, gaya hidup halal jauh lebih luas dari itu. Ia adalah sebuah panduan hidup yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita, mulai dari cara kita mencari rezeki, berinteraksi dengan sesama, hingga bagaimana kita membelanjakan harta yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 3 pilar penting dalam gaya hidup yang halal. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Ini adalah pilar yang paling jelas. Kita wajib memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita berasal dari sumber-sumber yang halal, terbebas dari zat-zat yang haram seperti babi, minuman keras atau khamar, bangkai, dan darah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini adalah fondasi bagi setiap muslim, karena Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi yang halal lagi baik, halalan thayyiba. Halal artinya diizinkan secara syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan tidak menimbulkan madarat. Mengapa hal ini sangat penting? Karena apa yang kita makan akan menjadi bagian dari diri kita, membentuk karakter kita, hingga mempengaruhi spiritualitas kita. Makanan yang halal dan baik akan membawa keberkahan, sementara makanan yang haram akan membawa dampak yang buruk. Yang kedua, harta dan rezeki yang halal. Pilar kedua adalah memastikan setiap rupiah yang kita peroleh berasal dari jalan yang halal, menghindari riba, korupsi, penipuan, suap, dan segala jenis transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah. Rezeki yang halal akan membawa ketenangan batin, keharmonisan keluarga, hingga keberkahan yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ayat ini adalah ancaman bagi mereka yang terjerumus ke dalam riba, menunjukkan betapa bahayanya harta yang haram. Yang ketiga adalah tindakan dan perilaku yang halal.
Pilar ketiga adalah mengendalikan setiap tindakan, ucapan, dan perilaku kita agar sesuai dengan syariat. Menjauhi maksiat, gibah atau menggunjing, dusta, fitnah, dan menzolimi orang lain. Setiap interaksi kita haruslah membawa kebaikan dan manfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seorang Muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang mengajarkan kita untuk menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Ini adalah salah satu bentuk gaya hidup halal dalam konteks sosial. Hadirin sekalian, gaya hidup halal adalah fondasi bagi seorang Muslim yang ingin mengharapkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ia bukan sekedar aturan, tetapi sebuah panduan hidup yang menuntun kita menuju kebahagiaan yang sejati. Dengan mempraktikkan gaya hidup halal dalam aspek kehidupan kita, insya Allah, Allah akan memberkahi rezeki kita, mengabulkan doa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan petunjuk untuk menjadikan kita manusia dengan gaya hidup yang halal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.